Selamat sore, rekan-rekan. Selamat datang kembali di kelas pendidikan Pancasila. Mudah-mudahan meskipun hawanya dingin-dingin, hujan-hujan, sinyal bermasalah, kuota menipis, dan seterusnya kita masih bisa kuliah ya, sambil nunggu teman-teman yang lain yang mungkin perlu kita dorong-dorong untuk segera bergabung di kelas kita. Sore hari ini kita akan berbicara tema yang baru, peri kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kita akan melihat baik cita-cita maupun realitas dari sila yang kedua. Nah, sila ini mungkin menarik buat kalian nanti untuk ujian akhir semester kalian. Nah, tema ini gampang banget ditulis dan banyak banget pengalamannya. Nah, kita tadi mulai dengan dua grup band dari Papua. Gegara Pekan Olahraga Nasional itu berlangsung di Papua, kita jadi tahu toh bahwa di sana itu ada beberapa grup band yang keren banget ya. Seandainya PON itu hanya ada di sekitar Jawa dan pulau-pulau besar yang lainnya, mungkin kita nggak akan kenal mereka. Maka saya menawarkan sore hari ini juga membaca sila kedua dari lokasi-lokasi yang kita biasanya jarang perhatikan. Nah, maka nanti saya akan tanya pada kalian, kira-kira dari lokasi mana kita mau berbicara tentang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena lokasi kita itu menentukan yang bisa kita lihat ya. Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan diundang untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan CEO-nya IDN Media, Mas Winston, dan Mas Winston itu cerita ya, mengapa IDN itu lahir, dan dia bilang seandainya IDN itu nggak lahir, mungkin hampir 97% berita yang kita lihat di televisi itu hanya sekitar Jabodetabek saja. Jakarta, Depok, ya, lalu Bogor, Tangerang, Bekasi, tidak lebih dari itu ya. 3% yang lain itu dibagi seluruh Indonesia yang lain. Nah, kita mau lihat Indonesia, terutama sila kedua dari tempat-tempat lain, dan tokoh yang akan kita pilih adalah Triarkara yang sangat populer ya di banyak orang juga, terutama memanusiakan manusia. Ini adalah satu penyanyi yang ternyata untuk melihat peri kemanusiaan itu nggak gampang-gampang amat ya. Seringkali kita bingung mau lihat manusia itu dari sisi yang mana. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, berserban dibilang karap-arapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di stempel mental londo, memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga.
makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. Guru setra sudah digelar, dalangnya akan berkoar. Lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Oke, kita sudah mendengar dari Ihsan Skuter, ternyata susah jadi manusia, ternyata menjadi masalah ya, bicara tentang memanusiakan manusia. Nah, kita mulai aja dari Mbak Mahe yang sudah ada di layar. Ya. Oke, Mbak Mahe, kalau kamu Ya, Romo. lihat-lihat ya, di Indonesia ini ya, menurut kamu tempat mana sih yang kita jarang untuk melihat tempat itu, sehingga kalau kita bicara Indonesia itu tanpa sadar kita suka mengabaikan tempat itu ya. Nah, tadi sudah ada Papua. Menurut Mbak Mahe, ada tempat lain nggak sih yang beberapa waktu lalu kayaknya Binjai ya? Jadi sebuah kawasan yang kayaknya kita jarang-jarang ya omong dari Binjai ya. Nah, kalau Mbak Mahe, menurut kamu, kalau kita pengen ya bahwa cara kita melihat Indonesia itu semakin 360 ya, dari semua sudut itu boleh kita lihat. Kalau menurut Mbak Mahe, tempat mana sih yang baiknya kita juga melihat dari tempat itu ya? Oke, terima kasih Romo untuk kesempatannya. Tapi menurut saya ini yang masih kurang itu sebetulnya ya masih di Papua. Tapi Oke. ya masih di Papua. Tapi menurut saya sudah banyak perubahan Oke. dari Perubahannya apa Mbak Mahe yang menurut kamu apa ya terjadi, mungkin nggak usah jauh-jauh ya, tapi mungkin di era ya Pak Jokowi aja, selama hampir 2 periode.
beliau memimpin Indonesia. Menurut kamu perubahan apa sih yang kamu lihat dari seseorang yang mungkin masih melihat dari jauh, tetapi karena teknologi ya, Papua nggak jauh lagi dengan kita, tinggal kita cuman terbatas oleh screen aja ya. Ya, ini apa ya, Pak Jokowi itu waktu infrastruktur ya, waktu membetulkan banyak, semisal kayak ada tol, terus banyak yang dirubah, kemudian apa namanya, dulu itu yang saya pernah baca itu Papua tuh bukan hanya susah sinyal, tapi semisal kayak di Jawa itu kan lampu kan kita udah dapat ya dari dulu. Nah, maksudnya Hmm. di tempat mereka itu masih sangat kurang. Nah, semenjak Pak Jokowi ini sudah mulai apa aksesnya sudah lebih banyak, fasilitasnya sudah diperbaiki dan yaitu termasuk infrastrukturnya sudah banyak dirubah oleh Pak Jokowi. Begitu Romo. Oke, jadi infrastruktur fisik ya, dan itu seringkali menjadi fondasi untuk infrastruktur sosial ya. Di tempat kita juga kehadiran teman-teman dari MAPI ya, dan dari wilayah-wilayah Papua yang lain ya. Mungkin untuk sebagian dosen dianggap beban ya, susah banget sih ngajar teman-teman MAPI ya. Mungkin kalian juga kalau belajar kelompok bersama ya, saya yakin kalian baik sekali ya mengundang teman-teman MAPI untuk bergabung dengan grup kalian ya. Harapannya ya. Oke. Terima kasih Ya Mbak Mahe. Romo. Jadi tetap dari Papua. Menurut Mbak Mahe, meskipun sudah banyak perubahan ya, terutama infrastruktur fisik ya, infrastruktur sosial, sesuatu yang tetap menjadi prioritas ya. Terima kasih Mbak Mahe ya. Saya dulu pernah diam-diam ya ikut demo ya teman-teman. Ketika Ambaruk Mall Plaza itu mau didirikan sebagai mall ya. Karena waktu itu kita khawatir bahwa para pekerja informal, mereka yang punya usaha-usaha kecil itu akan terdampak ya secara ekonomi dengan pembangunan mall itu. Dan waktu itu saya diajak apa ya, Urban Poor Consortium ya, Wardah Hafiz dan kelompok-kelompok lingkungan di Jogja. Waktu itu kita membuat poster ya. Posternya itu menarik karena posternya itu adalah angkringan. Dan ada salah satu fotografer yang ternama di Jogja, dia membuat foto dengan background angkringan itu dengan sebuah tulisan melihat dari bawah ya. Nah, itu buat saya menarik sekali. Waktu itu yang saya juga diajak demo adalah apa itu yang Lost Castle ya. Maka sampai sekarang saya belum pernah ke sana ya, Besti ya. Karena waktu itu kita juga demo ya terhadap pendirian Lost Castle itu. Karena waktu itu yang menjadi concern buat kita adalah aliran sungainya dibelokkan ke sana ya. Sementara aliran sungai yang mestinya itu dibuka untuk semuanya lalu menjadi sangat kecil. Nah, itu beberapa persoalan kemanusiaan yang diam-diam saya itu ada roh pendemonya ya, Besti ya, meskipun kelihatannya kalem-kalem gitu ya, tapi kalau diminta untuk orasi bisa juga ya. Oke, kita sekarang ke Mas Vincentius Nito. Yuk, Vincentius Nito. Menurut kamu, kita perlu melihat Indonesia dari lokasi mana lagi sih, Mas Nito? Boleh wilayah, boleh mungkin kelompok orang yang kalau kita nggak melihat dari sisi itu, mungkin peri kemanusiaan kita itu nggak akan lengkap ya, seperti disampaikan oleh Triarkara. Peri kemanusiaan berarti menghormati, menjunjung tinggi sesama manusia, setiap manusia, segala manusia. Jadi tidak boleh ada yang kita kecualikan. Nah, menurut Mas Nito,
Dari lokasi mana lagi? Tadi Mbak Mahe tetap dari Papua sih, Romo. Sudah banyak hal yang baik, tapi kayaknya kita masih perlu melihat dari Papua. Nah, kalau Mas Nito, kira-kira dari lokasi mana atau dari kelompok manusia yang mana yang menurut kamu kita perlu melihat Indonesia dari perspektif itu? Oh ya, baik Romo. Kalau menurut saya, kita bisa melihat Indonesia itu dari perspektif, kalau dari saya Romo ya, itu dari saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan Romo. Oke, Perbatasan tinggal seperti di perbatasan. Seperti pulau terluar itu Romo. Karena terkadang kalau misalkan dulu saya pernah melihat berita atau misalkan acara ya Romo ya di salah satu televisi nasional, misalkan membandingkan lebih suka belanja ke Malaysia ketimbang ke Indonesia sendiri seperti itu. Karena di satu sisi infrastrukturnya lebih bagus Malaysia pada saat itu Romo. Terus yang kedua, aksesibilitas kayak pendidikan, kesehatan itu lebih ke Malaysia, belum ke Indonesia seperti itu Romo. Jadi Indonesia itu kan sangat luas ya Romo ya. Selain mungkin yang dikatain oleh Mahe tadi seperti Papua, Indonesia Timur gitu loh. Karena terkadang saya aja misalkan dengar misalkan teman-teman yang dari saya baru sadar, oh ternyata Manado juga Indonesia gitu Romo. Ternyata Indonesia itu luas seperti itu. Jadi teman-teman yang dari daerah perbatasan itu juga termasuk dalam Indonesia, walaupun mereka juga terkadang jarang disorot ya Romo ya seperti itu. Selain dari teman-teman perbatasan, kalau saya melihat dari perspektif suku Romo, seperti ini contohnya Romo, ada suku anak dalam. Ya, di Jambi ya. Betul Romo, karena terkadang kan masyarakat kita tuh hanya mengenal suku-suku besar Romo, seperti suku Jawa, suku Batak, Sunda, Bugis, Minang, seperti itu Romo. Namun kayak suku-suku yang lebih eksplisit lebih dalam, kayak suku anak dalam, itu kan terkadang hanya sebagian orang yang mengetahui seperti itu. Terus suku-suku lainnya Romo, misalkan contoh umat Hindu yang mendiami Pulau Lombok di kaki Gunung Rinjani. Yeah. Kalau misalnya orang kan terkadang hanya berpatokan pada Pulau Bali ya Romo ya. Kalau misalkan terus kadang-kadang saya juga pernah mendengar kayak misalkan selain yang di kaki Gunung Rinjani juga ada umat-umat Hindu yang ada di Gunung Bromo Romo. Suku Osing Tengger seperti itu ya. Kadang-kadang saya juga pernah mendengar bahwa bukannya umat Hindu itu mayoritas adanya di Pulau Bali seperti itu. Ternyata kan menyebar Romo seperti tadi di Jawa Timur dan di NTB. Dari dua tempat itu Romo, antara perbatasan, terus yang kedua itu dari sukunya Romo seperti itu. Karena bagi saya belum semua dari kita mungkin, dan termasuk saya juga ya Romo ya, mengetahui lebih dalam misalkan ternyata di Indonesia itu ada suku ini juga loh seperti itu. Misal yang berpindah-pindah dari tempat-tempat lainnya, seperti itu ternyata juga ada gitu. Dan bagi saya perspektif Indonesia itu dari situ Romo. Karena negara kita adalah negara yang besar, beragam, dengan keberagaman itu membuat kita semakin kuat, dan jangan jadikan itu sebagai kutukan Romo, tapi itu sebagai berkah. Indonesia itu hebat Romo, kalau menurut saya. Seperti itu Romo, kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Nito. Ya, kita diundang untuk melihat Indonesia dari perbatasan ya. Dan dalam beberapa tayangan ya, kita melihat misalnya ada kesenjangan bahwa Indonesia itu kurang dirasakan ya, terutama di wilayah-wilayah terluar, sehingga seringkali ya, misalnya dalam perbatasan dengan Malaysia, hubungannya, termasuk akses ekonominya, lebih terjangkau ya dengan negara tetangga daripada dengan negara yang mereka menjadi bagiannya. Lalu juga suku ya, suku anak dalam. Kita pernah mengundang Butet Manurung ya ke Sanata Dharma waktu musim-musim pandemi itu untuk memberikan, terutama buat kita yang di FKIP ya, kita kan kadang-kadang membayangkan sekolah itu kadang-kadang sekolah-sekolah elite ya, kadang-kadang kita tidak melihat bahwa ada kurikulum alternatif, pendidikan alternatif, bahkan mungkin profil guru alternatif ya. Saya suka lihat ya anak-anak PBI itu setiap hari apa itu ya,
6:30 ya sudah pakai rok lari-lari ke ruang Kunjono ya, karena kalau telat nggak boleh ikut kelasnya Bu Lani ya. Pokoknya itu kelas yang seru sekali ya, karena seringkali suka membawa barang-barang juga sambil lari-lari sebelum 6:30 ya. Sekolah Rimba juga tadi Nito Borong ya 3 perbatasan ya. Lalu suku-suku, terutama suku-suku yang kecil ya. Maka waktu itu ketika nama Binjai disebut ya, wah ternyata orang tahu ya bahwa ada Binjai ya. Lalu yang terakhir apa ya? Seringkali juga wilayah agama itu kita batasi di misalnya Hindu itu seolah-olah hanya ada di Bali, padahal di Tengger ya, di Klaten, di Wonosari ya, bahkan di depan ini ya Amplas ya, yang ada Bu Komang dan teman-teman itu ya. Itu juga ada komunitas Hindu Jawa yang hidup di situ. Oke, terima kasih Mas Nito. Ya, kita akan ngobrol satu lagi. Boleh Mas Nito pilih apakah Mbak Gracia, apa Mbak Brigida, atau Mas Andreas, atau Sevanya dan Restu ya. Wah, ini selalu couples ya. Selalu satu frame ya. Yuk, Nito, boleh pilih salah satu yang kameranya udah nyala ya. Atau kalau mau membuka kamera yang lain silakan. Saya milih Brigida aja, Romo. Oke, Mbak Brigida. Ya, Mbak Brigida langsung senyum full ya. WK ya. Oke, Mbak Brigida. Oke, mudah-mudahan belum kehabisan ya, Mbak Brigida udah diambil 3-3-nya oleh Nito. Nah, menurut Mbak Makasih ya Nito. Brigida, agar kita semakin Sama-sama. Indonesia, Sorry, dari tempat mana lagi Mbak Brigida kita perlu melihat Indonesia? Kalau tempat, menurut saya mungkin tempat yang pendalaman mungkin Romo, yang ada Oke, di pedalaman ya. Ya, pendalaman di Indonesia. Dan juga menurut saya untuk memanusiakan manusia itu bukan bisa dilihat dari daerahnya, namun tergantung dengan orangnya. Oke, jadi tidak Jadi hanya lokasinya, tapi juga orangnya ya. ya, Misalnya, jadi contohnya apa nih Mbak Brigida ya? Mungkin secara infrastruktur kayaknya jalannya udah tol, ada trans, mungkin bagus-bagus, tetapi mungkin manusianya belum sangat se-advance infrastruktur fisiknya. Misalnya lokasi mana Mbak Brigida yang Mbak Brigida punya bayangan gitu? Kalau menurut saya yang paling benar-benar sederhana itu di tempat makan si Romo. Jadi di mana kita biasanya kan selesai makan itu mungkin ada beberapa orang yang selesai makan, yaudah piring itu diletakkan di situ, sendok garpu udah diletakkan biasa seperti itu. Tapi juga ada beberapa orang yang bisa dibilang membantu dengan selesai makan itu mereka memberesinya gitu Romo. Jadi piringnya disusun, jadi atau sendok garpunya disusun menjadi mudah untuk pelayannya tuh untuk mengambil dan untuk membersihkan. Itu mungkin menurut saya menjadi salah satu di mana kita bisa memanusiakan manusia. Oke, apalagi ikut nyuci ya Mbak Brigida. Wah, itu langsung diambil menantu ya sama ownernya. Tapi ini menurut saya menarik ya. Jadi mungkin memanusiakan manusia itu juga ini ya berbudaya ya. Mungkin dalam bahasa pendidikan literasi, kalau dalam bahasa antropologi ya kulturasi ya. Jadi pembudayaan. Nanti Diarkara itu juga punya istilah ya. Pembudayaan, bukan pembuayaan ya. Nah, karena kadang-kadang yang terjadi itu adalah ada banyak buaya di sekitar kita ya. Dan liar ya, dan kuliah ngambil S1 ya. Mungkin juga ngambil S2 dan S3.
Oke, Mbak Brigida. Jadi kulturasi Romo, dan mungkin ini wah lokasinya jadi banyak sekali Romo, merata ya. Dari kita ke tempat makan aja ya. Kayaknya mungkin sebagian dari kita tuh merasa kalau udah membeli makanannya itu ya, included di dalamnya adalah kita boleh ngapa-ngapain aja dengan piringnya, dengan sendoknya. Mudah-mudahan tidak menjadikannya souvenir ya guys. Seperti kalau kita naik pesawat itu loh ya. Dulu ya, kayaknya seneng banget ya kalau di meja makan kita itu ada Singapore Airlines, Japan Airlines, Garuda Indonesia Airways, Lion, ya. Dari selimut sampai sendok ya kita bawa pulang ya. Oke, yuk Mbak Brigida, kita jeda sebentar ya Mbak Brigida. Nanti kamu pilih teman kamu untuk melanjutkan percakapan dengan kita ya. Kalau dalam bahasanya Pak Diribong, mungkin yang kita bicarakan sekarang ini adalah menciptakan harmoni. Maaf Romo, videonya nggak ada suaranya. Oke, mestinya ada tuh. Apakah sudah kedengaran suaranya? Agak kecil dikit memang. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Jika manusia taat kepada prinsip ini, hidup bersama merupakan persaudaraan. Takkan terhapus oleh kepahitan. Ku dapatkan rasa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Oke, kita mau mewujudkan harmoni, dan Triarkara itu sangat
positif ya kalau melihat persaudaraan di antara warga Indonesia. Nilainya itu masih hitam ya, belum merah angkanya. Karena kita masih bisa untuk bergaul satu dengan yang lain ya. Kita masih bisa saling menyapa. Tetapi juga Triarkara itu memberikan catatan ya, terutama apa yang seringkali merusak persaudaraan kita. Dan ini saya kira relevan ya, karena kita segera akan memasuki tahun 2023 dan pasti panas banget menjelang 2024. Triarkara itu menyebut egoisme partai sebagai salah satu yang dapat menjadikan kita itu tidak harmoni satu sama lain, persaudaraan mungkin menjadi pertikaian. Oke, sekarang silahkan Mbak Brigida, mau minta siapa untuk melanjutkan percakapan kita? Mungkin Silvanya dan Restu Utomo. Oke, ya. Sevanya dan Restu Utomo ya. Yang tadi Mas Winston itu juga nama akhirnya Utomo ya, Winston Utomo juga ya. Jangan-jangan kamu masih saudaraan sama CEO-nya IDN Media ya. Siapa tahu ya, saudara jauh banget ya. Mungkin belum kita kenal persaudaraan antar mereka. Oke, silakan Sevanya dulu atau Restu Utomo atau langsung debat saja. Utomo dulu. Oke, Utomo dulu. Ya, bolehlah ya. Silahkan Utomo. Menurut kamu, kalau kita melihat Indonesia agar pandangan kita itu nggak sempit, melainkan pandangan kita itu lebih inklusif, kita perlu melihat Indonesia dari tempat-tempat atau kelompok-kelompok atau suku-suku, yang mana sih Utomo yang mungkin belum disebut oleh teman-temanmu, atau kamu mau menggarisbawahi yang sudah disebut oleh teman-teman kamu? Ya mungkin kita harus menjelajah Indonesia. Mencari Oke, harus menjelajah Indonesia ya, harus explore Indonesia. benar. Restu, kamu tempat mana sih dari Indonesia yang akan menjadi top one kamu, tempat yang kamu pengen explore ya? Bali. Seandainya sekarang ini kamu diberi uang yang unlimited ya, untuk bisa keliling Indonesia. Saya ke Bali. Ke Bali. Kamu waktu SMA belum ke Bali ya? Enggak ke Bali saya. Biasanya anak-anak di Jawa itu SMP atau SMA itu ke Bali ya. Sekarang bahkan SMA itu ke Singapura ya. Wah, ini kok Restu, kamu waktu itu ketinggalan atau nggak ambil tiket ya, atau mengapa sih Bali menjadi destinasi kamu? Saya dulu sebenarnya pernah ke Bali waktu SMP. Terus katanya kayak tour guide-nya bilang kalau kamu pernah ke Bali, pasti kamu bakal ke Bali lagi. Oh, Saya ke Bali lagi. ya. Ya, di Jogja itu pernah ada kaos yang sangat terkenal ya, yaitu Iya. Bali wae neng Yogyo ya. Ya. Di Jogja itu ada Balinya ya. Jadi kalau mau ke Bali itu Bali wae neng Yogyo ya. Oke, menurut kamu apa sih yang menurut Utomo ya yang membuat Bali itu nggak cukup kalau kita cuma sekali berkunjung ke sana? Pemandangannya bagus banget. Sama kultur budayanya yang beda. Sama kultur budayanya beda sama di sini. Sana orangnya Oke, kulturnya beda banget. Apa sih yang kamu lihat berbeda dari segi kultur kalau kamu jalan-jalan ke ke perkampungan atau wilayah yang umat Bali itu kebanyakan tinggal? Waktu itu saya pernah ke Desa Panglipuran. Di sana bagus banget, bersih banget. bersih banget. Orang-orangnya juga Ramah-ramah. wow, ramah-ramah sekali di sana. Dan benar-benar aku juga jujur saja pernah ke sana kebetulan. Dan memang benar-benar desanya tuh bersih banget. Ketika di sana itu benar-benar kita tuh kayak bukan berasa di dunia itu lagi karena saking bersihnya, dan orangnya itu benar-benar another level dari orang Jawa, lebih ramah bahkan. Benar sekali. Oke, wah, kita ternyata benar-benar di Pulau Dewata ya. Iya. Keramahannya ya,
Orang Jawa itu suka bangga banget ya, ramah, apalagi orang Jogja ya. Ternyata menurut Mbak Sevanya dan Mas Restu itu belum apa-apanya kalau dibandingkan dengan di Desa Panglipuran ya. Jadi itu yang membuat pengen kembali ke sana. Ada lagi Mbak Sevanya dan Mas Restu yang pengen di-sharekan dari, jadi saya jadi pengen ke Bali ya kalau gitu ya. Setelah Recommended mendengar. banget kok ke sana. Iya, apalagi nanti kalau ada beli 2 tiket beli 2 tiket 1 free. Nah, yang 1 free itu siapa tahu kalian tiba-tiba ingat guru pendidikan Pancasila ya. Waktu itu merengek-rengek, kelihatannya pengen sekali ke Desa Panglipuran ya, Mbak Sevanya dan Mas Restu. Enggak ya, saya enggak mau mengemis tiket ya. Nanti jadi masalah ya, bisa ditangkap KPK nanti ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Utomo dan Sevanya? Sudah tidak. Oke, ya. Sekarang silahkan kalian milih salah satu temanmu di sini. Ini Mbak Kansa. Gracia sudah, kok saya nggak dipilih-pilih sih, saya udah Kansa. on cam dari tadi Bisa. ya. Kansa berarti mau banget itu pasti. Oke, silakan dipilih. Saya Romo kalau ditunjuk Romo. Oke, silakan. Gimana tadi Romo pertanyaannya Romo? Pertanyaannya. Ayo kemana lagi? Kamu kemana saja? Ini udah hampir 40 menit kita ngobrol. Bentar. Jadi pertanyaannya apa ya, Romo? Pertanyaannya adalah ini ya, Mbak Kansa ya. Lokasi tempat kita melihat Indonesia itu menentukan ya sesuatu yang kita lihat dari Indonesia. Kalau misalnya kita agak kelamaan ya di Jogja ya, kita itu ini ya, Indomaret, Alfamart jauh dikit aja, jauh banget sih ya. Kamu belum pernah tahu ya, waktu saya itu traveling dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah ya, nyari pom bensin itu gila ya. Lama banget untuk bisa ketemu ya. Dan setelah ketemu ternyata bukan pom bensin yang saya bayangkan ya. Tapi Pak Haji yang punya beratus-ratus liter bensin dijual di depan rumahnya ya. Wah, ini juga Indonesia ya. Saya waktu itu wah gila. Belum lagi harganya ya. Waktu itu belum satu harga. Jadi katanya drivernya ya yang mengantar kami itu yang paling murah Romo dari tempat-tempat lain yang kita lalui ya di tempatnya Pak Haji itu ya. Oke, Mbak Kansa, kalau Mbak Kansa diminta untuk biar kita itu seperti karakter Aurora ya dalam kita cerita tentang hari ini lagi mau dibuat sequelnya ya, di situ kan ada quotes-nya ya, pergi yang jauh jangan lupa pulang. Nah, biar kita tuh bisa melihat Indonesia lebih jauh, menurut kamu kita perlu melihat Indonesia dari tempat mana lagi ya? Atau dari suku atau agama mana lagi yang menurut Mbak Kansa membuat kita bisa melihat Indonesia secara lebih kaya? Kalau menurut saya kan mungkin karena saya dari lahir sampai sekarang di Jawa ya Romo. Jadi saya punya cita-cita pengen explore itu di pulau luar Jawa gitu loh. Ya misal kayak tadi Bali, Lombok, Labuan Bajo, pengen lihat gitu kayak bentuk bentang alam di sana tuh gimana, terus culture-nya gimana gitu. Karena kan emang banyak yang bilang kalau Jawa sama pulau di luar itu kan beda banget. Jadi pengen lihat perbedaannya tuh di mananya gitu loh. Oke, kalau Mbak Kansa, kamu kan ini ya, ini juga seringkali jadi semacam ya, mungkin lucu-lucuan ya di anu ya. Setelah tinggal di Jawa kita nggak mau kemana-mana lagi ya. Apalagi dulu kalau di apa ya di sejarah itu cara orang Jawa melihat mereka yang tinggal di luar Jawa itu mereka punya kita punya istilah khusus ya, Jawa dan Sabrang ya. Sabrang itu orang manapun yang di luar Jawa ya. Itu kita kelompokkan sebagai Sabrang ya. Pokoknya orang yang di luar Jawa. Kalau Mbak Kansa sendiri kamu hidup hampir sepanjang waktu
sampai sekarang ini di Jawa. Menurut kamu kekuranganmu sebagai orang yang hampir selalu di Jawa itu apa sih, Mbak? Kalau boleh ngaku ya pada ngaku deh. sore hari ini. Iya. Jadi kalau orang Jawa itu kan terkenalnya benar-benar kayak ceweknya itu cewek yang lemah lembut banget ya Romo ya. Kalau ngomong benar-benar yang halus banget, apa kadang kalau yang halus banget tuh sampai pakai bahasa Jawa yang kromo gitu loh Romo. Nah sampai sekarang aku nggak bisa itu Romo, susah banget. Oke, mungkin perlu dikasih nama yang baru, Simbolon, Singarimbun. Oke, jadi Mbak Kansa malah jadi beban ya. Orang Jawa ya. Nama saya itu menyelamatkan saya, Mbak Kansa. Orang mengira saya itu bukan orang Jawa. Jadi kalau dalam agama Katolik ya, saya jarang ditawari misa bahasa Jawa ya, karena dipandang nggak tahu ya. Mereka belum tahu aja. Bapak saya itu Jogja, ibu saya Solo ya. Saya tuh bahasanya super halus, halus pisan ya. Tapi karena nama saya itu saya diselamatkan ya. Romonya tuh nggak bisa bahasa Jawa karena dia dari luar Jawa ya. Karena ada Mutiara Andalasnya ya. Thank you Bapak dan Ibu ya. Anda menyelamatkan saya dari kesulitan-kesulitan yang tidak perlu ya dalam memimpin ibadat ya. Jadi saya selalu ditawari bahasa Indonesia ya. Oke. Mbak Kansa, sekarang satu lagi. Masih ada Mas Andreas atau Mbak Gracia di sini. Nah, pilih aja dulu. Dua orang yang sudah kameranya nyala. Saya pilih Mas Andreas saja, Romo. Oke, Mas Andreas ya. Silahkan dilanjutkan Mas Andreas. Menurut kamu, agar kita semakin mengindonesia, semakin memasyarakat, semakin menegara. Nah, Driarkar itu senang banget pakai istilah yang ada me-nya ya. Jadi daripada bermasyarakat, Driarkar itu memilih memasyarakat. Daripada bernegara, Driarkar itu suka menegara ya. Nah, makanya ada istilah memanusiakan manusia ya. Oke, silahkan Mas Andreas Kurniawan. Menurut saya yang di daerah konflik, terus sengketa lahan, contohnya aja di sekitaran Jogja itu di daerah Wadas, terus di daerah Pantura, contohnya kayak PLTU Batang. Nah, di situ kan banyak sengketa-sengketa lahan yang ada. Menurut saya itu di Indonesia sekarang yang berkuasa semakin berkuasa. Nah, untuk yang masyarakat kecil yang tertindas harus dipaksa untuk menjual tanahnya yang dengan harga tidak sepadan. Menurut saya itu masyarakat-masyarakat yang ada di daerah sengketa lahan, konflik dengan pemerintah dan yang berkuasa itu harus mendapatkan perhatian yang lebih. Walaupun itu kan juga untuk kebutuhan masyarakat yang lain. Contohnya kan kalau di Wadas diambil batu andesitnya kalau nggak salah untuk pembangunan bandara ataupun yang lain. Nah, namun masyarakat di sekitar itu kayak belum mendapatkan keadilan dari pihak pemerintah atas kerugian yang dialaminya. Seperti itu, Romo. Jadi kita harus lebih bisa melihat masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dari proyek-proyek pemerintah. Oke, Mas Andreas. Saya tuh seneng loh kalau mendengar seperti Mas Andreas itu ya. Wah, ini padahal kamu itu ya bukan dari Sospol ya. Kamu itu dari prodi-prodi Sanata Dharma yang nggak ada politik-politiknya lah ya. Nah, mungkin Mas Andreas share kepada kita sih, kok kamu seneng dengan sengketa-sengketa ya, padahal ya nggak ada fakultas hukum di kampus kita.
Dan gitu-gitu ya. Saya sebenarnya juga lagi mau nulis tentang itu ya Mas Andreas, tentang Wadas, cuman kok belum sempat ya. Wah, ternyata ngajar di Sadar itu sibuk banget ya, nyari PowerPoint sama nyari musik ya. Untuk kalian itu memang membuat nggak bisa tidur ya. Oke, Mas Andreas, kamu minat dengan apa ya, konflik-konflik lahan, mungkin juga nanti figur Salim Kancil ya yang ada di Jawa Timur, lalu PLTU Batang, itu mulainya dari mana sih Mas Andreas? Itu mulai ada ketertarikan itu dikarenakan saya ikut itu Romo, apa itu, unit kegiatan pers mahasiswa. Jadi Natas ya. Ya, jadi kayak Walah ya, Natas itu penelitian. itu UKM yang unik ya. Iya, Romo. Apa ya, uniknya itu kadang-kadang kalau rapat bersama ya, Natas itu yang paling terakhir mengecap persetujuan ya, kadang-kadang kalau bisa nggak usah datang Natas ya, membuat lama ya, Anggotanya sedikit itu, ya, Romo. karena kritis. Itu biasanya sama BEMU ya, itu jadi perkara kadang-kadang ya. Tapi saya senang ya sama Natas karena saya juga senang nulis ya. Jadi mulainya dari Natas ya, Andreas, kamu minat pada isu-isu sosial itu. Juga kayak bisa berpikir untuk mencari solusinya juga, Romo. Jadi apa sih yang harus diperbaiki seperti itu? Tapi ya melalui tulisan-tulisan saja, nggak bisa. Oke ya, waktu itu pernah ya anak-anak Natas itu mau meliput di jalan tempatnya asrama Papua itu ya. Nah, mereka pikir-pikir ya karena waktu itu tempatnya dikepung oleh polisi. Lalu anak Natasnya datang pada saya, Romo, kira-kira berani nggak ya kami ya Romo masuk ke kawasan itu ya? Nah, lalu saya bilang, nah seberapa besar nyalimu ya? Agak takut dikit sih Romo ya. Kalau agak takut ya lihat-lihat situasi dulu ya. Mungkin agak jauhan dikit, kalau situasinya agak aman kamu lebih mendekat ya. Karena mereka waktu itu mau cari berita ya. Waktu itu ada demo besar-besaran di Jogja, dan bahkan waktu itu sebagian ya kelompok yang pro Jogja dalam arti yang agak ekstrim ya, itu sampai bilang pada teman-teman Papua ya, mulio neng Papua kono ya. Ya, pokoknya kata-kata yang buat orang Jogja itu kita tahu ya, kasar banget ya. Iki dudu omahmu ya, dan seterusnya. Oke, Mas Andreas, terima kasih sekali atas sharingnya. Jadi daerah-daerah yang sedang konflik, salah satunya adalah konflik lahan ya. Ini komika yang ngeros Fadlizon waktu itu. Kita lihat, ini punya Kiki yang ngeros Fadlizon. Permen, hanya kunjungan luar negeri, menghabiskan biaya negara. Nggak apa-apa, karena tujuannya mendapatkan negara lain. Indonesia banyak konflik karena beliau. Saking ngefansnya, saya sampai ke poin tuh Twitter beliau, keren banget. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Kiki Saputri. Salaman dulu dong sama yang mau di-roast sama yang mau di-roast. Saya lihat sama Gintor. Minta maaf dulu sebelumnya. Minta maaf dulu. Punya apa Ki? Sok. Ya, kalau teman-teman atas itu melalui kata-kata yang kritis ya, komika dengan lebih jenaka ya. Jawab. Cakep. Telat, Pak.
Nama saya Kiki Saputri. Saya senang banget diundang acara kerennya Siapa Suruh jadi anggota DPR. Ya siapa? Siapa yang nyuruh? Saya senang banget karena saya tuh mendapat sebuah kehormatan itu bisa tampil depan para anggota DPR. Itu keren banget karena DPR adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Itu harapannya. Tahu kenyataannya seperti apa, bukan? Malah menjadi musuh rakyat. Saya tuh happy banget karena bisa ketemu dengan senior-senior saya gitu, Bang Panji, Bang Riko, Mbak Tika, juga dengan idola-idola saya gitu. Ada Bapak Roy Suryo, Bapak siapa ya? Bapak Masinton kan? Itu lupa, terus saya nggak tahu Bapak Masinton itu siapa. Saya sampai searching di Google, siapa itu Bapak Masinton? Google-nya nanya balik. Mungkin maksud Anda Washington. Bapak Masinton adalah seorang politikus hebat yang berasal dari Sumatera Utara. Karena nama lengkap beliau adalah Bapak Masinton Pasaribu dari Sumatera Utara. Karena kalau dari Jakarta Utara nggak mungkin Masinton Pasaribu. Jadi Masinton Pasar Ular. Panggilannya Pak Ul. Satu hal yang membuat saya jadi teringat dengan sosok Pak Masinton adalah tahun 2016. Beliau terseret sebuah kasus. Kayak infotainment gitu ya. Jadi tahun 2016 itu Bapak Masinton sempat tertuduh melakukan sebuah pemukulan terhadap seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah asisten pribadinya sendiri. Sangat temperamental. Jadi menurut berita di infotainment begitu ya Pak, katanya itu aspri Bapak sedang kongko-kongko di sebuah bar. Bapak marah dan ditonjok lah tuh kan. Orang lagi naik narkoba dipukul. Lainnya bukan karena minuman, woi, dipukul. Tapi tidak terbukti. Syukurlah tidak terbukti itu benar ya Pak. Jadi Bapak masih duduk di sini. Itu benar. Sekarang Bapak lagi duduk bareng sama Setia Novanto. Apa-apa. Kabarnya lain. Kumis manja. Bapak Roy Kiyoshi. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video kadang artis. Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak. Kalau pengen video begitu suka berusaha. Oke. Nah, nanti kelanjutannya kalian tonton sendiri ya, karena Pak Roy Suryo banyak menginterupsi, jadi kurang lucu lagi ya setelah itu. Nah, rekan-rekan, mumpung ini ada momen ya, G20, persaudaraan itu tidak hanya di dalam Indonesia, melainkan juga persaudaraan global. Dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible
means respecting international laws and principle of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Ya, rekan-rekan, tentu ada lokasi-lokasi, tempat-tempat yang perlu kita lihat dan barangkali mereka lebih tersembunyi. Nah, sore hari ini kita akan lihat sebentar ya, untuk melihat Indonesia dari Temanggung ya, nggak jauh dari tempat kita, menjadi salah satu lokasi KKN Sanata Dharma. Ya, kira-kira kita bisa lihat apa dari Temanggung, terutama kalau kita di Jogja ini suka ngafe ya. Nah, ternyata sebenarnya ada persoalan juga ya yang juga diangkat dalam filosofi kopi edisi spesial The Goodwill ya. Lebih tersembunyi persoalannya. Meng-Indonesia ternyata belum sampai Temanggung, sampai kemudian Ben dan Jody ya ke sana. Perjalanan ini yang paling bermanfaat. Disponsori Toyota ya. Kali ini saya beli 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Harusnya harganya bisa kurang lagi dong. Kan saya mesti nurut juga. Oke, Andreas Kurniawan tadi share ya. Gitu dong. Bisa jadi pelakunya adalah oknum dan bahkan negara. Bisa jadi pelaku-pelaku yang ada di level menengah, pengusaha, korporasi, pemilik modal. Gimana? Kok kalian bisa sampai sini? Dan di sini kedai kopi ya. Ternyata juga tidak lepas dari persoalan kemanusiaan. Biasa aja deh. Tapi barista gue yang baru emang jago banget sih. Kayaknya dia ada potensi buat ikutan kompetisi di tahun ini. Enggak. Ini pins aja kan. Boleh tahu nggak? Lu ambil pins ini dari mana? Pinsnya gue. Sorry. Gue nggak bermaksud ambil kopi lo dari mana. Maksud gue sayang aja kopi enak. Nah, Ben dan Jody connect ya dengan kuliah kita sore hari ini. Dari mana tempat binnya itu berasal? Wah, bagus banget. Boleh tahu kontaknya siapa? Biar kita langsung ke sana, kita bisa ngobrol. Kenapa lo nggak beli roasted beans-nya aja dari gue? Kalau yang di petani itu masih green beans. Lagi lo ngapain ketemu petani? Kalau nggak ada petani, mungkin gue sama Ben udah jualan apa bakso kali ya? Jadi Ben dan Jody menjadi manusia karena petani kopi. Kesana sendiri. Jauh loh. Dan seringkali untuk melihat Indonesia, kita perlu berjalan lebih jauh dari comfort zone kita. Ya nggak bisa gitu lah, Jod. Bulan depan ini kita ke Aceh. Kita mau bawa kopi ini ke Aceh supaya orang-orang di Aceh bisa ngerasain kopi kosong dan itu kita yang bawa. Terus kalau nggak ketemu mau diapain? Telepon Dira, dia udah nomornya kan? Halo Dir, Jody nih. Dir, gue sama Ben udah di daerah Temanggung. Cuma nih patokan yang lu kasih kita nggak ketemu nih. Ini bener nggak sih? Iya itu udah bener kok. Masa sih nggak ketemu? Bentar ya Jod. Gue ada tamu, bentar. Ntar gue telepon lagi ya. Kayaknya kita ditipu deh sama nih cewek. Jod, daerah kosong ini kan nggak gede-gede amat ya. Paling sekitar sini nih. Kita cari satu-satu.
kita seringkali perlu masuk ke sudut-sudut, pelosok-pelosok agar kita bisa melihat Indonesia secara 360. Pak, numpang nanya Pak. Ya. Tahu tempatnya Pak Budi nggak Pak? Pak Budi, oh masih di atas sana Pak. Pak Budi petani kopi. Oh iya masih di atas sana. Di atas sana ya? Iya iya. Makasih Pak ya. Pokoknya gue janji gue, ini yang terakhir. Dan nanti kalau kita berjalan lebih jauh tentang kemanusiaan, kita sampai pada isu keadilan yang tadi juga Andreas Kurniawan sudah mulai singgung ya. Apa benar nih tempatnya Pak Budi? Ya. Saya sempat nanam jeruk, tapi tidak tumbuh bagus. Malah terong Belanda yang tumbuh baik. Saya sendiri dan baru 5 tahun ini saya beralih dengan kopi. Waktu panen pertama, saya bertemu dengan Mbak Dira. Sedang muter-muter untuk mencari pemasok kedai kopinya. Pak, kalau saya boleh tahu, kira biasanya ngambil kopi sama Pak Budi itu berapa harga per kilonya? Ya, kalau grade B, 15.000 1 kilonya. Kalau mengambil banyak, ya bisa separuh harga. Ternyata menjadi manusia masih jadi masalah, apalagi memanusiakan manusia. Masih menjadi pertanyaan besar. Ini untuk pembayaran. Pak Jody, terima kasih. Sama-sama. Iya Pak, sama-sama. Mari Pak. Ya. Terima kasih. Iya Pak. Gober-gobernya lo nih Jut ya. Lo nggak akan pernah beli biji kopi seharga Dira. Kasian lo Pak. Lo lihat, kita beli seharga normal aja terima kasih kayak gitu. Pokoknya kita harus melakukan sesuatu buat Pak. Lu cuma pikiran gitu sih, men. Lu ada ide? Kita pikirin. Saran saya sebaiknya medium loh. Kamu bisa lihat dari sini, ketika warna biasanya coklatan, itu udah bagus. Oh, jangan lupa nyalain pendingin. Ya, tinggal tarik tuas. Oke,
Oke, jangan keluar dari sini, Pak. Oh, kalau mau nyeduh, diamin dulu matahari. Ini benar biji kopi yang saya tanam. Iya, itu kopi Bapak. Belum pernah saya minum kopi saya seenak ini. Mulai sekarang, Bapak ini bisa nikmatin kopi Bapak sendiri, rasa seenak ini. Iya. Rabu itu seharusnya sudah tiba di Jogja, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pak Gira. Tumben ke sini. Iya Pak, tadi manajer operasional saya ngabarin katanya Bapak udah nggak mau supply green beans lagi ke kedai saya. Kenapa ya Pak? Oh, bukan nggak mau, Mbak. Tapi saya nggak bisa menjual dengan harga yang biasa Mbak Gira kasih ke saya. Maksudnya? Harga kopi saya berbeda dengan harga yang dulu, Mbak. Ini Mbak bisa lihat daftar harganya sendiri. Halo, John. Oi, Her, apa kabar? Baik, John. Oh iya, thanks ya buat rekomendasi kopi posong ya. Customer gue pada suka loh. Ya, sama-sama. Terkadang kita harus berjalan lebih jauh dari apa yang terasa cukup bagi kita. Small step of goodwill can take us beyond our imagination. Oke, sebelum iklan Toyotanya muncul ya, saya potong saja. Nah, rekan-rekan, tadi pada akhir kita sudah diundang oleh Ben dan Jody. Kita seringkali perlu jalan lebih jauh agar kita bisa lebih punya perspektif ya. Bisa jadi ke Aceh, bisa jadi ke Lombok, bisa jadi ke Bali, ke Desa Panglipuran bersama Mbak Sevanya dan Restu Utomo ya. Ajak-ajak ya kalau kalian jadi ke sana lagi ya. Saya nggak menjanjikan akan bayari tiketmu ya. Tapi siapa tahu kalian beli 2 tiket, gratis 1 tiket untuk saya ya. Bisa jadi seperti Mbak Brigida tadi, ya. Bahkan nggak usah jauh-jauh ya, yaitu mau membereskan piring ya di Resto Merican ya. Resto itu dibangun ketika saya masuk pertama kali di Sanata Dharma ya tahun 2004-2005 itu baru aja pindah ya kawasannya ke resto yang sekarang ada di dekat Alfamart itu ya. Oke, kita ke Mbak Gracia ya. Sebelum kita akhiri ya, sebagai bonus karena Mbak Gracia nyala kameranya sepanjang waktu ya. Jangan kita abaikan Mbak Gracia ya. Nanti menjadi kurang manusia ya Mbak Gracia, dan kelas ini kita kurang memanusiakan Mbak Gracia ya. Sudah on cam 1 jam kok dibiarin saja sih Romo. Oke Mbak Gracia, mau nambahin apa Mbak Gracia? Kalau kita mau melihat Indonesia, menurut Mbak Gracia, kita perlu melihat dari mana sih sehingga
kita lebih 360 ya melihat Indonesia berikut tidak hanya bagus-bagusnya, melainkan juga mungkin yang masih jadi sisi gelapnya. Driarkara itu pernah bicara gini ya, kalau melihat Singapura jangan cuma waktu malam. Karena kalau kita melihat Singapura waktu malam itu kita lihat gemerlapnya. Lihatlah Singapura itu juga pada waktu pagi. Karena kotor-kotorannya, sampah-sampahnya hanya akan kelihatan ketika kita keliling Singapura pada waktu terang. Oke, Mbak Gracia. Silakan. Ya, makasih Romo. Mungkin bisa dilihat dari alam sama budayanya yang soalnya kalau di Indonesia ini kan banyak budaya yang berbeda-beda juga sangat menarik gitu kan. Terus kalau saya sendiri tuh lebih tertarik ke Raja Ampat. Raja Ampat ya. Ya soalnya lumayan Mbak, 15 juta ya round trip. Belum biaya travelingnya ya. Itu baru tiketnya. Apa sih yang menarik Mbak Gracia dari Raja Ampat kalau kita boleh tahu? Wisata alamnya tuh keren-keren banget, Romo. Oke. Lautnya, terus apa pemandangannya, gunung-gunungnya itu kayak enak aja gitu buat healing gitu. Oke ya, untuk healing keren banget. Sejauh ini saya cuma dapat kuenya dari Papua yang sampai ke Jogja ya. Tapi orangnya sendiri belum pernah terbang ke Raja Ampat ya. Oke, untuk Mbak Gracia healing ya. Kira-kira akan ngajak saya nggak Mbak Gracia kalau ke Raja Ampat? Saya juga butuh healing ya. Tapi kelihatannya rekening saya ya yang menjerit kalau doain banyak rezekimu biar nanti aku ajak ke Raja Ampat. Oke deh. Ya, nanti setelah kuliah ini saya akan lihat Raja Ampat ya dari YouTube ya. Awal-awal ya. Oke, terima kasih Mbak Gracia Linjensi ya. Kita melihat alam-alamnya juga karena itu juga membantu kita semakin mengindonesia ya. Oke Mbak Merici ya, terakhirlah yang ada kameranya ya. Yo ya. Saya tuh takutnya nanti kalau saya biarin Mbak Merici malah ketiduran di kelas ya. Karena matanya masih 5 watt ya. Sony dan Nusa ya. Jangan pencitraan kalian bertiga di situ. Ya mau. Yuk Mbak Merici. Dari tempat mana lagi kita perlu melihat Indonesia? Mungkin yang dekat aja sih mau ya. Karena Indonesia itu adat dan budayanya banyak. Mungkin di dekat saya kan saya di Bantul sekarang. Nah, oh iya, memang Bantul budayanya dan Bantul kan unik banget ya. Banyak ada Kasongan itu kan ada apa ya pengrajin gerabah, terus ada yang di Imogiri sana itu ada pengrajin batik, terus ada agak jauh sedikit ada yang pengrajin apa ya dari bambu gitu mau. Jadi mungkin juga bisa di Oke ya, jadi para pengrajin adalah juga kelompok profesi yang saya kira selama masa pandemi ya sangat terdampak dan bahkan di luar masa pandemi pun seringkali posisinya juga masih ringkih ya. Mungkin kalian pernah berpapasan dengan bapak-bapak di sekitar Jalan Gejayan, Condong Catur itu ya, yang selalu membawa gerabah ya. Saya pernah menghentikan bapaknya beli celengan ya, karena kelihatannya saya lihat waktu saya ke Paingan sama waktu saya pulang ke Paingan itu gerabahnya tidak ada yang terjual satupun ya. Akhirnya ya udahlah saya beli celengan kodok ya waktu itu 50.000 ya, untuk saya isi ya, untuk ponakan saya. Lebih mahal isinya sih ya. Karena ponakan saya pengennya isinya penuh padahal kodoknya itu besar sekali ya. Jadi saya butuh waktu 1 semester ya mengumpulkan koin untuk
ponakan saya ya. Oke, Dito, Nosa, Sony, ada yang mau ditambahkan sebelum saya tutup kelas ini? Wah, jadi patung mereka bertiga ya. Oke, karena mereka memang mau setor wajah kepada saya. Halo Romo. Oh ya, yuk. Maaf Romo, untuk yang Dito, Nosa dengan Sony lewat laptop saya Romo, soalnya soundnya mati Romo. Oke deh, oke. Salah satu, silakan bicara. Boleh nebeng laptop yang lain ya. Tuh. Yuk. Mungkin bisa diulang Romo pertanyaannya Romo. Waduh. Tadi laptopnya mati Romo. Tidak hanya sound laptopmu yang mati ya. Kamu kelihatannya menutup telingamu selama kita 1 jam ini ngobrol. Pertanyaannya simpel sih. Kemanusiaan itu perlu semakin kita lihat dari banyak tempat agar tidak hanya kemanusiaan tertentu yang kita lihat ya, seperti tadi pada awal Mas Winston Utomo, bukan Mas Restu Utomo ya. Mungkin next Mas Winston IDN Media CEO-nya ya. Tagline dia itu adalah untuk mendemokratisasikan informasi. Karena dia mengenali ternyata ketika kita bicara tentang Indonesia itu hampir 90-an% kita sebenarnya cuma bicara Jabodetabek yang kita lihat di TV-TV itu. Maka IDN Media itu berusaha agar wilayah-wilayah lain juga tercover ya. Nah, menurut kalian kita perlu melihat Indonesia dari lokasi mana agar kemanusiaan Indonesia itu bisa kita lihat lebih penuh ya. Berikut tentu persoalan-persoalannya. Silakan. Oh ya, kalau dari saya sih itu sih, Mo. Kita harus melihat kemanusiaan itu dari daerah-daerah yang terpencil sih, Mo. Karena misalnya mana daerah terpencil yang menurut kamu kita belum banyak mendengar atau masih sering kita lupakan ya? Bahkan ketika kita bicara tentang daerah-daerah terluar, terdepan, apalagi yang termiskin ya. Oh, ya yang biasa saya dengar sih ya biasanya daerah kayak Papua, Timor, Kalimantan gitu kan, daerah-daerah terpencil gitu. Itu aja kayak masih apa ya, akses untuk ke sana udah sulit, terus kebutuhan di sana yang aksesnya sulit, itu malah barang-barang seperti beras, bensin dan sebagainya itu malah mahal gitu loh. Itu menurut saya nggak manusiawi sih, Mo. Di sana udah sulit, tapi harga kebutuhan mahal. Contoh kecilnya ya seperti itu sih, Mo. Dari hal-hal seperti itu. Oke ya, jadi ini yang sering kali kita alami di daerah-daerah yang terpencil ya, aksesnya sulit ya, dan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mahal ya. Misalnya tadi ditambahkan ya daerah timur dan daerah-daerah yang lain ya, Timor ya, NTT dan yang lain-lain ya. Nah, terima kasih untuk sumbangan gagasannya sehingga kita bisa melihat Indonesia dari perspektif yang lebih 360. Oke, rekan-rekan, siapa tahu ya tema tentang perikemanusiaan ini menarik buat kalian. Boleh kalian jadikan inspirasi untuk paper juga ya. Kita akhiri kelas kita. Minggu depan kita akan bicara sila yang ketiga dari Pancasila. Nah, untuk menutup kita akan ke Padi Reborn ya. Kalian boleh pelan-pelan meninggalkan tempat ini. Kalau masih mau dengerin, silakan. Saya duluan Romo ya, terima kasih.
Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan resah jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Harmoni. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Semoga memanusiakan manusia menjadi lebih terang, terutama ketika kita menggunakan Pancasila sebagai perspektif, dan mudah-mudahan juga Sanata Dharma sebagai institusi yang didirikan untuk memanusiakan manusia muda, juga tetap ya komitmennya, terutama untuk mereka yang paling tersisih, mereka yang paling jauh, mereka yang ada di perbatasan, mereka yang belum aksesibel sampai sekarang ini. Terima kasih rekan-rekan atas kesediaan kalian untuk duduk lebih lama daripada biasa-biasanya di kelas ini ya. Siapa setelah ini yang mau minum kopi ya? Nanti dicek lagi ya, kalau kopinya terlalu murah. Jangan-jangan beli green beans-nya terlalu murah dari petani kopi ya. Tapi mungkin kalian juga nggak harus selalu ngopi di Starbucks ya. Tidak baik untuk kantong orang tua kalian yang ngirim uang ya. Jangan diboros-borosin ke sana terus ya guys. Dan saya kira kita perlu memperhitungkan usulannya Mbak Brigida
kalau ikutan nyuci piring ya, mungkin porsinya ditambah sama ibunya ya. Bahkan siapa tahu ya, akan diambil menantu saking rajinnya ya. Semoga Mbak Mahe dan siapapun temannya yang nongol ya, salam hangat ya. Kapan-kapan kita kenalan. Oke teman-teman, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Yuk semuanya. Terima kasih Romo. Feeling dong Romo. Sama-sama. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato.